إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصر والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين. ويا قاضي الحاجات آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang kadang kita lupa akan nikmat dari Allah setiap hari.
karena kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, maka tidak akan terhitung. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat-nikmat Allah setiap hari, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Maksimalnya kita pergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik materi ataupun non materi, untuk beribadah kepada Allah sebagai bukti tanda syukur kita atas nikmat kepada Allah. Karena janji Allah dalam Al-Quran sudah pasti, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah lagi kenikmatan kepada kita. Tetapi ketika kita lupa, tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah, kata Allah, maka rasakanlah azabku kelak sangat pedih. Salat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa selaku khatib mewasiatkan takwa khusus pada diri pribadi khatib, umumnya kepada jamaah yang hadir di masjid ini. Khatib mengajak, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena janji Allah sudah pasti di dalam Al-Quran buat orang-orang yang takwa, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Terutama janji Allah kelak di akhirat tiada lain adalah surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkan khatib untuk mengingatkan diri pribadi khatib, umumnya mengingatkan kita semua. Pada kesempatan ini khatib akan membahas ada 6 sifat yang Allah sangat benci. Marilah kita introspeksi diri, kita bermuhasabah, apakah hati kita sudah bersih, terhindar dari 6 sifat yang Allah benci, atau sebaliknya justru ke-6 sifat ini ada dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidhu kulla za'zariyin zawazin sahabin bil aswaq zifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya zahilin bi amril akhirah. Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat ini. Yang pertama, za'zariyin, yaitu orang yang takabur atau sombong. Mengapa? Karena iblis sangat takabur dan sombong. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau, dia merasa paling hebat karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Iblis diciptakan terlebih dahulu, sedangkan Adam sebelum atau sesudah iblis. Ketika Allah nyuruh sujud, iblis tidak mau. Iblis sangat sombong, padahal Allah yang menyuruhnya. Padahal
Iblis itu ibadahnya sangat luar biasa. Sujudnya beribu-ribu tahun kepada Allah, tetapi ketika Allah menyuruh sujud, dia sombong, tidak mau, maka oleh Allah diturunkan ke dunia. Maka kelak oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Cuman dengan kesombongannya. Padahal ibadahnya beribu-ribu tahun. Sujud kepada Allah, tapi dia sombong, maka Allah binasakan. Firaun dengan kekuasaannya, dengan hartanya, padahal sudah diperlihatkan lewat Nabi Musa mujizat-mujizat bahwa Firaun itu bukanlah Tuhan. Disuruh menyembah Allah, maka tidak mau menyembah Allah, maka oleh Allah dibinasakan. Maka jauhilah sifat sombong atau takabur dalam hati kita. Sombong ada dua macam. Yang pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu benar. Karena penyampaiannya oleh orang yang muda usianya dari kita, karena hartanya di bawah kita, karena status sosialnya lebih rendah daripada kita, maka dia tidak mau mengakui, maka itu dikatakan sombong. Sedangkan takabur atau sombong yang kedua, yaitu ia menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan dan dibandingkan dengan orang lain. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling sempurna, dia merasa paling kuat dan jago. Itu merupakan sombong juga. Padahal hakikatnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Harta kita, jabatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu adalah titipan dari Allah. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami semua, harta kami, jabatan kami, keluarga kami, lillahi, milik Allah. Maka janganlah sombong ketika kita diberikan jabatan oleh Allah yang tinggi, diberikan titipan harta yang banyak, itu semata-mata titipan dari Allah. Allah bisa ambil kapan saja. Mau lewat dengan musibah, ataupun Allah berikan penyakit sehingga hartanya habis. Maka ketika harta kita, jabatan kita hilang, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Semua hanyalah titipan dari Allah. Gunakan titipan itu untuk beribadah kepada Allah. Sifat yang kedua yang Allah benci yaitu zawajin. Seseorang yang rakus untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar, didorong kecintaan yang sangat besar terhadap harta atau hubud dunya, cinta terhadap dunya. Bagaimanapun caranya, baik halal maupun haram, dia meraih harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk beribadah melainkan untuk kesenangan, untuk pamer. Itu adalah sifat yang Allah sangat benci. Yang ketiga adalah sahobin bil aswak. Orang yang karena kerakusan dan kegandrungan pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Omongannya mau benar ataupun salah, mau menyakitkan ataupun tidak, yang penting dia dapat harta banyak. Banyak sekarang ucapan-ucapan, janji-janji yang menipu orang lain sehingga memperkaya dirinya. Itu adalah sifat yang sangat Allah benci. Yang keempat dan kelima yaitu jifatin bil lail, himarin bin nahar. Artinya menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur,
sedangkan himarin bin nahar yaitu menjadi keledai di siang hari. Artinya ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati kemewahan hidup. Di siang hari dia habis-habisan mencari harta tanpa beribadah, tidak kena haram dan halal. Dan di malam harinya dia istirahat, tidur tanpa beribadah kepada Allah. Itu sifat yang sangat Allah benci. Ketika kita di siang hari bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Kita bekerja mencari harta. Harta itu untuk bekal ibadah kepada Allah. Ketika kita beribadah dengan harta, kita lebih luasa. Bisa sedekah, bisa infak zakat, bisa membantu orang lain dengan harta kita. Jangan jadikan kita mencari harta dunia untuk semata kesenangan, untuk kesenangan diri sendiri, untuk berpoya-poya. Dan jadikan malam itu jangan hanya tidur pulas, gunakan untuk beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang keenam adalah alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Artinya mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat. Banyak sekarang orang yang pintar akan urusan dunia tetapi lupa akan urusan akhirat. Minimal ilmu agama yang pokok mengenai sholat, mengenai puasa, mengenai baca Al-Quran. Jangan sampai kita pintar dengan berbagai ilmu dunia sehingga kita menghasilkan harta yang banyak dengan ilmu itu, tetapi kita lupa, kita tidak tahu ilmu agama sehingga sholat tidak dengan ilmunya, baca Al-Quran tidak dengan ilmunya. Itu merupakan sifat yang Allah sangat benci. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama dasar hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Yang namanya fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan fardu kifayah, ketika ada yang melaksanakan sebagian, maka yang sebagian terguguri, tidak terbebani dosa. Tapi kalau fardu ain, maka semua wajib untuk mencari ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Di akhir khutbah yang pertama ini, khatib mengutip mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Irtihalatid dunya mudbiratun waratahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa godan hisabu wala amalun. Yang artinya dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya. Maka jadilah bagian anak-anak akhirat atau senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia yang selalu mementingkan kehidupan yang sementara. Karena kehidupan dunia adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan besok atau kehidupan akhirat waktunya mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan selama kita hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 6 sifat yang Allah benci, dan Allah berikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada umur kita, rezeki kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dan kita bisa membawa bekal kelak di akhirat dan selamat kelak di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubi ilaihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yustajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Sapnya diluruskan dan yang kosong mohon untuk diisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli. Allahu akbar. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم. شهادة. شهادة. الله. Allah. Aman. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya.